Hi everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bahas tentang I, me, my, dan mine. Kapan ya kita harus menggunakan mereka? Oke guys, di sini ada dua kalimat, yaitu aku rindu kamu. Aku di sini bahasa Inggrisnya I, dan yang kedua kamu rindu aku. Aku yang di sini bahasa Inggrisnya me. Kok bisa sih beda gitu? Merekibas, mari kita bahas. Oke, di sini ada I yang sebagai subjek. I digunakan untuk orang atau benda yang melakukan suatu tindakan. Sedangkan me sebagai objek. Me digunakan untuk orang atau benda yang menerima suatu tindakan. Selanjutnya ada my sebagai possessive adjective. My digunakan sebagai kata ganti kepunyaan. My diletakkan sebelum kata benda atau orang. Dan yang terakhir ada mine sebagai possessive pronoun. Mine digunakan sebagai kata ganti kepunyaan. Mine berdiri sendiri atau tidak diikuti kata benda atau orang. Oke guys, kita langsung lanjut saja ke pembahasan I yang sebagai subjek dan me yang sebagai objek. Di sini aku bakal share tentang penggunaan kalimatnya biar kalian bisa lebih paham. Saya ulangi lagi, I untuk orang atau benda yang melakukan suatu tindakan, sedangkan me untuk orang atau benda yang menerima suatu tindakan. I melakukan, me menerima. Ingat ya, I untuk orang atau benda yang melakukan suatu tindakan. Me untuk orang atau benda yang menerima suatu tindakan. Oke, di sini kita lihat kalimatnya langsung. Ada aku rindu kamu dan kamu rindu aku. Perhatikan kata aku yang sudah saya lingkarin. Aku di sini menggunakan I atau me. Jawabannya adalah menggunakan I sebagai subjek. Loh, kok bisa? Oke, perhatikan kalimatnya. Aku rindu kamu. Anggaplah kamu ini ya kamu yang lagi nonton. Aku rindu kamu. Jadi aku yang melakukan suatu tindakan. Aku yang melakukan kerinduan kepada kamu yang sedang nonton. Jadi aku rindu kamu. Aku yang melakukan suatu tindakan karena aku yang sedang rindu kepada kamu. Jadi kita menggunakan I. Kenapa harus I? Karena I digunakan untuk orang atau benda yang melakukan suatu tindakan. Kalimat yang kedua, kamu rindu aku. Kata aku yang saya lingkarin menggunakan me sebagai objek. Loh, kok bisa menggunakan me? Ya, karena kamu rindu aku. Kata aku yang saya lingkarin ini sedang menerima kerinduan dari kamu. Seperti penjelasanku sebelumnya, me digunakan untuk orang atau benda yang menerima suatu tindakan. Sedangkan aku di sini sedang menerima kerinduan dari kamu. Jadi, kita menggunakan me. Sampai sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita latihan tipis-tipis dulu ya. Soal pertama. Aku mau beli buku Rian. Book. Rian's book. Soal kedua. Nisa menyuruhku membaca, tapi aku ingin tidur. Nisa asked to read, but want to sleep. Soal kedua. Mereka menyuruh aku memasak. They asked to cook. Oke teman-teman, apakah kalian sudah menyiapkan jawaban kalian untuk ketiga soal ini? Aku kasih waktu selama 1 menit 5 detik untuk menyiapkan jawabannya. Habis itu kita lanjut untuk melihat kunci jawabannya.
Waktu selesai. Jawaban soal pertama adalah I. I bought Ryan's book. Selanjutnya, soal kedua jawabannya adalah Nisa asked me to read, but I want to sleep. Jadi jawabannya me dan I. Selanjutnya, soal ketiga jawabannya me. They asked me to cook. Oke, selanjutnya kita bahas my sebagai possessive adjective dan mine sebagai possessive pronoun. My dan mine fungsinya sama sebagai kata ganti kepunyaan. Bedanya, kalau my diletakkan sebelum kata benda atau orang, sedangkan mine berdiri sendiri. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Ini adalah buku aku. Aku di sini yang saya lingkarin menggunakan menggunakan possessive adjective, yaitu my. Kok bisa pakai my? Ya, karena di sini ada buku alias kata benda alias noun bertemu dengan kata aku. Ketika kata benda bertemu dengan kata aku, maka jika diinggriskan, si kata benda dan si aku ini harus dibalik menjadi my book. Buku aku, my book. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, my sebagai kata ganti kepunyaan dan my diletakkan sebelum kata benda atau orang. Buku aku. Jadi kita balik dalam bahasa Inggrisnya my book. Bentar. Sebelum salah paham, kalau ada yang bertanya, kok bisa sih dibalik? Ya, memang itu ada rumusnya. Rumus ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi kalau videonya sudah rilis, link atau tautannya akan saya cantumkan di deskripsi saya ya. Kalimat selanjutnya. Buku ini adalah milik aku. Milik aku. Tidak ada kata benda ya di sekitarnya. Jadi kita menggunakan mine. Loh, kok bisa pakai mine? Ya karena tidak ada kata benda di dekatnya. Dan dia berdiri sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mine digunakan sebagai kata ganti kepunyaan dan mine berdiri sendiri. Untuk menguji pemahaman kalian, saya kasih satu bonus contoh kalimat. Ini adalah milik aku. Di sini menggunakan my atau mine. Jawabannya mine. Alasannya karena milik aku. Berdiri sendiri. Karena yang saya lingkarin milik aku. Dia kan tidak diikuti oleh kata benda apapun, maka dia berdiri sendiri. Otomatis kita menggunakan mine. Karena mine itu berdiri sendiri alias jomblo. Janji jangan baper. Oke, seperti sebelumnya saya sudah menyiapkan soal buat kalian. Kalian bisa langsung jawab. Kalau waktunya tidak cukup, kalian pause untuk sementara. Oke, siapkan jawaban kalian. Aku tunggu ya. Kalau kalian sudah jawab, kita akan langsung masuk ke sesi kunci jawaban. Oke guys, saatnya masuk ke sesi kunci jawaban. Soal pertama, Penghapus kamu adalah milikku. your eraser is ... Jawabannya adalah mine. Ya, siapa nih yang kasih jawaban mine? Berarti kalian sudah betul. Soal kedua. Liska dan Gizel pergi ke rumah aku. Liska and Giselle go to
titik 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 house. Siapa nih yang sudah jawab? Jawabannya adalah my. Liska and Giselle go to my house. Kenapa my? Karena di sini ada kata bendanya. Soal ketiga. Aku tidak suka perautku. Titik 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 don't like titik 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 sharpener. Yuk, jawabannya adalah I don't like my sharpener. Nah, siapa nih yang jawabannya sudah benar? Kita lanjut ke soal keempat. Rumah ini adalah milikku. This house is titik titik titik. Jawabannya adalah mine. Okay guys, now let's practice. Soal pertama. Don't take titik 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 father. Jawabannya A, B, C, atau D. Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Don't touch her. She is titik titik titik. Jawabannya A, B, C, atau D. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D, mine. Soal ketiga. She hates titik titik titik. Titik titik titik. Don't know the reason. Dia membenci aku. Aku tidak tahu alasannya. Jawabannya A, B, C, atau D. Kita hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. She hates me. I don't know the reason. Soal keempat. Aku mempunyai sebuah mimpi indah. Titik titik titik. Have a nice dream. Jawabannya A, B, C, atau D. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. I have a nice dream. Aku mempunyai sebuah mimpi indah. Soal terakhir. Di mana pacar aku? Oh ya, aku tidak punya seorang pacar. Where is titik 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 boyfriend? Oh ya, titik 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 don't have a boyfriend. Jawabannya A, B, C, atau D. Seperti biasa, saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Where is my boyfriend? Oh ya, I don't have a boyfriend. Guys, aku ada bonus buat kalian. Bonus apa tuh? Bonusnya berupa soal. Jadi gini. Silahkan jawab masing-masing dulu. Habis itu, jangan lupa jawaban kalian ketik di kolom komentar. Nanti aku liatin komentar kalian satu persatu dan aku koreksi. See you next week, guys. Thank you buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa di-subscribe. Dan buat kalian yang suka video ini, silahkan di-like ya. Bye-bye.